Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaih. Itu yang pertama. Jadi orang yang sering berselawat kepada Nabi adalah orang-orang yang cinta dengan Rasul, orang-orang yang rindu dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Senin, hari yang keempat kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, bisa mengisi malamnya qiyamul lail, bisa mengisi hari-hari ini dengan ibadah-ibadah yang sangat bermanfaat. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, mari kita semua berdoa kepada Allah pada bulan suci ini. Mudah-mudahan apa yang sedang menimpa negara kita pada saat ini segera diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bebas beraktivitas, kita bisa bebas silaturahim, kita bisa bebas melaksanakan ibadah salat Jumat, salat tarawih, dan semua kegiatan sosial kemasyarakatan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ada 3 hal yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, menjadi orang-orang yang tidak celaka, menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat. Kalau kita melaksanakan 3 hal itu, bisa kita menjadi orang yang bahagia, bisa menjadikan kita orang-orang yang mulia, bisa menjadikan kita orang-orang yang saleh. Apa 3 hal itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang terkait dengan orang lain. Misal, ketika orang lain menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Atau kita sendiri yang membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat yang paling ringkas. Karena selawat kepada Nabi Muhammad itu versinya cukup banyak, bentuknya cukup banyak. Yang paling gampang dan sedikit adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan lain-lain. Ketika sahabat ini datang, laki-laki ini datang, maka Nabi memanggilnya dan mempersilahkan untuk duduk di samping beliau dengan memohon kepada Abu Bakar untuk bergeser. Maka didudukkanlah laki-laki itu di samping Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi berkata, maaf Abu Bakar, kenapa dia saya muliakan, saya dudukkan di samping saya? Karena inilah orang-orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Apa selawat yang sering dibacanya? Yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man salla alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammad kama amartana ayyusalli alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyusalli alaih. 4 kalimat salawat itu sering dia baca tiap hari.
Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, berselawat juga merupakan syarat ijabahnya doa. Orang yang dalam berdoa langsung saja kepada Allah, tidak berselawat kepada Nabi, maka doanya ditolak. Jadi maka dari itu selawat sangat luar biasa. Mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita sering baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man salla alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyusalli alaih. Itu yang pertama. Jadi orang yang sering berselawat kepada Nabi adalah orang-orang yang cinta dengan Rasul. Orang-orang yang rindu dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah sangat banyak meninggalkan jasa-jasa kepada kita. Meninggalkan pedoman, acuan, contoh, tauladan yang baik. Yang kedua, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menjadi baik di dunia, terhormat, mulia di sisi Allah adalah, kata Nabi, orang-orang yang memiliki dua orang ibu bapak, atau orang-orang yang ada ibu bapaknya atau salah satu, kemudian dia mengerjakan amal saleh yang reda ibu bapaknya, yang membuat ibu bapaknya itu menjadi bahagia, menjadi nyaman, menjadi tenang. Tentu kalau ini menjadi faktor orang bahagia, ketika seseorang tidak mengamalkan ini di bulan suci Ramadan ini apalagi, maka inilah orang yang celaka. Orang yang merugi di sepanjang kehidupannya. Orang yang merugi dunia akhirat adalah orang-orang yang mempunyai ibu bapak, tapi dia tidak mengerjakan hal-hal yang membuat ibu bapaknya senang, yang membuat ibu bapaknya bahagia, yang membuat ibu bapaknya ridha kepadanya. Mencari keredaan ibu bapak, mencari kerja-kerja atau amal-amal saleh yang membuat ibu bapak kita senang, itu membuat kita bahagia. Tapi kalau itu tidak kita kerjakan, itu yang membuat kita celaka, merugi, zillun hina. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ibu bapak kita di dalam Al-Quran setelah perintah menyembah Allah dilanjutkan oleh wabil walidaini ihsan, dengan dua orang ibu bapak berbuat baik. Ihsan, berbuat baik kepada ibu bapak. Kenapa Allah memposisikan ibu bapak kita nomor 2? Gak mungkin Allah memposisikan di nomor 2 kalau ibu bapak kita itu tidak merupakan orang istimewa di sisi Allah. Kita tidak akan wujud di dunia ini tanpa ibu bapak kita. Kita kan tidak bisa menjadi orang berilmu tanpa pengorbanan ibu bapak kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa jasa baik ibu bapak kita. Maka pernah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya sudah berbuat baik kepada ibu bapak saya, tapi beliau masih rewel kepada saya." Kata Rasul, seandainya kamu melaksanakan perbuatan yang luar biasa, mendukung ibu bapakmu dari Madinah sampai ke Mekah pulang lagi, belum seberapa dari pengorbanan ibu bapak kepada kamu. Jadi luar biasa. Pengorbanan ibu bapak kita kepada kita luar biasa. Coba kita lihat siapa orang yang berjasa kepada kita di dunia. Tidak ada yang melebihi jasa ibu bapak kita. Maka dari itu, berbuat baik kepada ibu bapak merupakan tanda-tanda orang-orang yang saleh, tanda-tanda orang yang bahagia, tanda-tanda orang yang akan selamat dunia akhirat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga, tanda orang akan bahagia dan selamat itu adalah orang-orang yang Ramadan hadir, bulan suci Ramadan hadir, dia isi dengan bermacam-macam amal saleh. Dia puasakan bulan Ramadan,
Dia laksanakan salat wajib di bulan Ramadan. Dia laksanakan salat berjamaah di bulan Ramadan. Dia laksanakan salat tarawih. Dia laksanakan tahajud, duha, amal sosial, dan lain sebagainya. Tapi esensinya adalah Ramadan itu sendiri luar biasa. Kehadiran bulan Ramadan itu luar biasa. Amal saleh kita di bulan Ramadan ini itu dinaikkan nilainya oleh Allah 70 kali lipat. Kehadiran Ramadan itu. Kalau misalnya kita salat zuhur di luar Ramadan berjamaah, salat zuhur di Ramadan berjamaah, itu pahalanya sama berjamaah di Ramadan itu dengan luar Ramadan adalah dilipatkan 70 kali lipat. Jadi kalau kita misalnya selama bulan Ramadan full berjamaah salat wajib, itu sama dengan 70 bulan di luar Ramadan. Luar biasa. Bersedekah, mengeluarkan zakat, pokoknya semua amal wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan, kalau kita laksanakan di Ramadan, lipatannya 70 kali lipat. Dan kalau ibadah sunat yang kita kerjakan di luar Ramadan, dia tetap sunat. Tapi di bulan Ramadan hukumnya tetap sunat. Tapi posisi nilainya sama dengan ibadah wajib. Begitu dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, maka kehadiran Ramadan ini tidak diisi, alangkah ruginya. Nah, inilah orang-orang yang celaka. Dia tinggalkan, malah ada yang meninggalkan puasa Ramadan. Malah ada yang meninggalkan salat di bulan Ramadan. Malah ada yang meninggalkan berjamaah di bulan Ramadan. Malah ada yang meninggalkan duha, meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tarawih. Ini luar biasa. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita selama bulan Ramadan tahun ini kita melaksanakan di rumah kita. La taj'al buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu jadi kuburan, tapi kita jadikan rumah kita menjadi sarana prasarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah kita menjadi rumah yang cemerlang, menjadi rumah yang bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum.